Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati yaitu Ibu dosen Septiana Pratiwi MKom dan teman-teman yang menyaksikan video kami. Saya Intan Permatasari sebagai moderator. Dan saya Fadri. Dan saya Sufyan. Dan saya Rina. Dan saya Wulan. Dan saya Rapindo. Dan saya Abbas Nugraha. Baiklah, itulah anggota dari sesi 1 kelompok 2. Kami akan menjelaskan hasil presentasi makalah kami dengan mata kuliah basis data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang database penjualan tiket dengan dosen pembimbing Septiana Pratiwi MKom. Kami dari kelompok 2 sesi 1 yang beranggotakan 7 orang. Dapat dilihat dalam gambar tersebut. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang basis data, membuat database, membuat tabel-tabel, memodifikasi tabel jumlah beli. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang basis data. Basis data adalah elemen penting dalam sistem informasi, khususnya untuk mengelola data yang kompleks secara sistematis. Dalam pembahasan ini, sesuai dengan judul, kita akan menjelaskan secara rinci proses pembuatan database penjualan tiket berdasarkan diagram relasi yang diberikan. Proses ini melibatkan dua entitas utama yaitu kode pesawat dan kode rute. Baiklah, selanjutnya cara membuat database. Langkah pertama dalam pembuatan basis data adalah membuat database itu sendiri. Pada diagram yang diberikan, nama database adalah database tiket. Perintahnya yaitu create database. Digunakan untuk membuat database baru dengan nama yang ditentukan. Dalam hal ini database diberi nama database tiket. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk cara membuat tabel. Kode pesawat dan kode rute merupakan primary key yang berfungsi sebagai identitas unik pada setiap database DB_tiket ini. Dengan tipe data integer yang dibatasi sebanyak 20 karakter. Yang selanjutnya rute merupakan informasi kemana arah tujuan dan perjalanan pesawat dengan tipe data varchar yang dibatasi dengan 30 karakter. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada perintah SQL mengisi database tiket pesawat. Memasukkan data tiket pesawat pada kode rute. Yang pertama, prioritas, yang kedua kelas atas, yang ketiga kelas ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada tabel database tiket. Yang pertama yaitu kode pesawat dan kode rute. Primary key yang menjadi identitas unik setiap pemesanan dengan tipe data integer yang dibatasi dengan 20 karakter. Yang kedua, nama pesawat, menyimpan nama-nama pesawat dengan tipe data varchar yang dibatasi dengan 30 karakter yang mampu menampung hingga 30 karakter. Yang ketiga, rute, menyimpan setiap rute perjalanan pesawat. Yang keempat, jumlah penumpang, menentukan jumlah maksimal dan minimal dari setiap syarat penerbangan dan memberikan informasi beberapa total penumpang yang ikut penerbangan dengan kata integer. Yang kelima yaitu jumlah tiket, menentukan beberapa jumlah kapasitas maksimal tiket dan memberikan informasi beberapa tiket yang terjual dengan data integer. Selanjutnya kita masuk pada perintah SQL mengisi data di tabel database tiket. Memasukkan data pada database tiket ini dalam bentuk tabel berkolom dengan data yaitu KD_pelanggan, yang kedua NM_pesawat, yang ketiga KD_rute, yang keempat rute, yang kelima KD_pemesanan, yang keenam JML_penumpang, yang ketujuh JML tiket. Selanjutnya yaitu memodifikasi tabel database tiket. Yang pertama yaitu
Perintah alter tabel digunakan untuk memodifikasi struktur tabel yang sudah ada. Yang kedua, ceng jumlah tiket voucher sebanyak 35 karakter. Mengubah tabel jumlah tiket menjadi jumlah dengan menggunakan rumusnya dengan voucher. Dengan voucher 35 karakter yang mampu menampung hingga 35 karakter. Yang ketiga rumusnya yaitu alter tabel jumlah tiket ceng jumlah voucher sebanyak 35 karakter. Baiklah, itulah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan aplikasi Exam untuk mengisi database. Ada dua cara, yaitu mengisi secara manual dengan create database atau dengan mengisi sesuai rumusnya yang kita perlukan di SQL ini. Saya akan mempraktekkan dengan cara mengisi manual di create database. Kita pilih menu create database, kita tentukan nama data yang ingin kita buat, yaitu tiket pesawat. Lalu kita create. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tentukan berapa tabel yang ingin kita buat. Di sini adalah penjualan tiket. Kita beri nama penjualan tiket. Nama tabel namanya itu tabel penjualan tiket. Nama tipe datanya itu tiket pesawat. Tabel namanya adalah penjualan tiket. Lalu kita create. Setelah itu kita isikan data-data yang ingin kita buat. Yang pertama, kode pesawat. Kode pesawat menggunakan kode, biasanya itu berbeda-beda setiap apanya, makanya kita pilih integer. Di sini ada menu bagian checklist. Jika kita checklist maka dia akan menjadi primary key. Nanti kita akan masukkan, ubah saja secara manual setelah tabelnya kita terbentuk. Selanjutnya adalah kode rute. Kita isi semua tabel ini, maka dia akan menjadi kolom-kolom nantinya untuk data-data yang akan kita isikan. Selanjutnya adalah rute. Kode rute biasanya itu telah ditentukan setiap penerbangan pesawat, maka kita pilih di sini adalah enum. Untuk data-data yang telah ditentukan apa saja itu, kita masuk ke enum ya. Enum, lalu kita pilih enum, edit enum. Kita masukkan nama tipe datanya. Di sini kita buat saja 01 untuk penerbangan pagi. 02 untuk penerbangan siang. Lalu kita pilih go. Setelah itu rute biasa juga telah ditentukan. Kita masuk lagi ke enum. Kita pilih edit enum. Pertama yaitu Jakarta, Papua. Kedua kita pilih itu Indonesia, Jerman. Go. Setelah selesai, selanjutnya adalah jumlah tiket. Biasanya itu fleksibel berupa angka, itu integer. Karena di sini ada ternyata kurang, kita bisa melakukan penambahan lagi sesuai berapa kolom yang kurang. Jika itu 2 tambahkan 2, jika itu 1 tambahkan 1. Selanjutnya kita go. Setelah go kita masukkan ke jumlah penumpang. Datanya biasa itu fleksibel, maka kita pilih integer saja karena dia berupa angka. Setelah itu kita save. Jika telah kita save, maka datanya adalah ini. Pertama kita checklistkan hal-hal yang ingin kita jadikan primary key. Setelah selesai kita checklistkan masuk ke primary key. Maka dia akan bentuk ini menjadi primary key. Lalu kita go-kan jika tidak lagi kita ngubah. Di sini yang muncul dia datanya seperti ini. Kita masuk ke insert untuk mengisi data-data yang masih kosong tadi. Kode pesawat kita masukkan saja. Ini datanya 1, 2. Ini untuk kode pesawatnya. Kode rutenya yaitu pagi siang dengan rute Indonesia Jerman. Jumlah tiket yang tersedia 40 tiket. Jumlah penumpang kita tentukan saja 30 penumpang. Jadi tiket tersedia itu 40, jumlah penumpang yang ikut terbang adalah 30. Yang kedua, dia nanti akan urut ya, karena sini kita tentukan 01112, maka kode pesawat selanjutnya adalah 01113. Kita isi otomatis juga bisa. Jika tidak kita isi maka dia akan otomatis seperti itu saja menjadi 13 angka setelahnya. Kedua adalah siang dengan rute Jakarta Papua. Selanjutnya jumlah tiket di sini 60 dengan penumpang yang terbang juga 50. Berarti semua tiket itu terjual. Lalu kita go kan.
Nah, ini rumusnya. Jika kita nanti isi manual di SQL, maka dia akan seperti ini. Seperti ini cara mengisinya, teman-temannya, untuk menjadi data yang seperti telah kita isi manual tadi. Jika kita mengisinya SQL, maka rumus kita gunakan adalah insert itu seperti ini. Jika tidak, maka ya seperti yang kita lakukan di awal tadi, yaitu mengisi secara manual dengan Pep database struktur. Termasuk struktur, maka dia telah akan berisi PDP data tadi. Untuk melihatnya kita bisa ke insert, mana dia, bukan share. Nah, maka setelah kita isi tadi, dia akan muncul di browse dengan tipe data seperti ini. Kode password 1112, kode rutenya pagi, Jerman Indonesia, jumlah tiket 40, jumlah penumpang 40. Karena tugas kami di sini adalah mengubah data JML penumpang menjadi jumlah, saya akan mempraktekannya. Kita ke struktur, kita checklist yang ingin kita ubah, yaitu jumlah penumpang menjadi jumlah. Lalu kita akan mengubah adalah change, kita pilih ke change. Lalu kita hapus jumlah penumpang ini menjadi jumlah. Jika telah selesai, kita save, maka dia akan otomatis menjadi jumlah. Jika kita menggunakan SQL tadi, rumus kita masukkan adalah ini, after tabel penjualan tiket change, jumlah penumpang menjadi jumlah. Oke teman-temannya, sekianlah praktik dari saya untuk database pembuatan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil